Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rama Pertama dengan NIM 230150011 dari kelas PJKR A angkatan 2020. Di sini saya akan mempresentasikan hasil saya dari mata pelajaran filsafat. Sejarah merupakan kajian sistematik tentang peristiwa masa lampau dengan memahami pengetahuan masa lalu. Pemahaman itu turut membentuk masa kini dan keadaan sekarang dapat lebih dipahami dengan pemahaman yang baik terhadap masa lalu serta kejelasan keadaan masa sekarang. Hidup kita akan lebih efektif dan lebih sehat menghadapi masa depan. Kita mampu menduga apa yang mungkin terjadi, bahkan turut membentuk masa yang akan datang dan ikut menciptakan masa depan. Pendidikan jasmani dan olahraga pada zaman penjajahan. Sejak kejatuhan Konstantinopel 1453 Masehi, orang-orang Eropa menghendaki untuk dapat membeli sendiri rempah-rempah yang pada waktu itu sangat langka dan mahal, langsung dari tempat asal yaitu Indonesia. Bangsa Portugis yang pertama tiba di Indonesia yaitu pada tahun 1509 Masehi. Mereka kemudian diikuti oleh bangsa Spanyol, Belanda, dan Inggris. Penjajahan bangsa Belanda menurut sejarah Indonesia dimulai sejak perahu-perahu yang dipimpin oleh Cornelis de Houtman pada tahun 1596 menjatuhkan jangkanya di Banten. Sebenarnya maksud utama mereka datang ke Indonesia ialah berdagang, tetapi lama kemudian maksud tersebut berubah menjadi ingin menguasai dan memerintah Indonesia. Akibat ia bahwa kebudayaan asli bangsa Indonesia lama kelamaan dipengaruhi oleh kebudayaan Belanda, tidak kecuali keadaan olahraganya. Ketika persaingan di antara mereka memuncak dan menjadi peperangan, Belanda berhasil mengusir yang lainnya dan memperoleh monopoli di Nusantara. Tahun 1602 Masehi, Belanda mendirikan Fort Versnac Oost-Indisch Company, dan tahun 1691 Masehi, gubernur Belanda bernama Jan Peterson Koen berhasil menguasai Jakarta dan diberi nama baru Batavia. Gutschmuth membagi latihan-latihan secara generis. Ia mengatakan bahwa senam harus menyempurnakan peredaran darah dan memperkuat otot-otot dan saraf-saraf. Senam harus mempunyai faktor elemen kesukaraan. Senam harus menambah keberanian dan ketangkasan batin. Oleh karena itu latihan-latihan juga harus mengandung bahaya. Sedangkan bentuk latihan gerak dasar menurut Gutschmuth adalah melompat, berlari, melempar bulat, memanjat, keseimbangan, bermain tali, berenang, dan latihan pasca indera. Gutschmuth for the Jugend adalah salah satu buku yang ia karang dan berisikan tentang permainan secara garis besar. Permainan mempunyai 3 fungsi, yaitu rekreasi karena habis berlatih, 2. menambah kegembiraan, kesehatan, dan memperkembangkan sifat-sifat sosial, dan 3. memberi kesempatan bagi guru untuk mengenal murid-muridnya secara lebih dekat dan akan mengakibatkan suasana persaudaraan antara guru dan murid. Pemasalahan olahraga yang dilaksanakan dengan setengah paksaan adalah senam Jepang yang disebut Taiso atau senam diiringi dengan radio, maka dinamakan Ratio Taiso, dan atau senam diiringi lagu dari Rio. Di sekolah-sekolah tiap pagi diwajibkan bersenam dan pada waktu-waktu tertentu bersama-sama pegawai dan tentara Jepang Ratio Taiso di lapangan terbuka, di sekolah dan di kantor. Sebelum senam pagi diadakan upacara penghormatan bendera Jepang dan menghormat rukun kepada Temu ke Kaisar Jepang. Pendidikan jasmani dan olahraga pada zaman kemerdekaan 1945-1967. Tanggal 19 Agustus 1945, tanggal terbentuknya kabinet yang pertama dalam Kementerian Pendidikan Pengajaran, diadakan suatu lembaga yang bertugas merencanakan dan melaksanakan pengurusan di bidang olahraga di Indonesia, yaitu Inspeksi Pendidikan Jasmani. Inspeksi Pendidikan Jasmani adalah organisasi yang bawa jabatan pengajaran olahraga di masyarakat, diurus oleh lembaga di bawah jabatan pendidikan masyarakat. Kementerian Pengajaran dalam melaksanakan tugas di bidang pembinaan dan pengembangan fisik adalah A. menyelenggarakan latihan-latihan fisik di kalangan pemuda Indonesia untuk mencapai memperoleh kondisi badan yang prima, juga guna persiapan memasuki angkatan perang yang pada waktu itu sangat diperlukan. B. mengusahakan rehabilitasi fisik dan mental bangsa Indonesia agar dapat berperan serta di forum internasional. Untuk mengintegrasi sistem pembinaan keolahragaan yang terbagi dua, yaitu pemerintah dari masyarakat, antara lain timbul pendapat 1.
usul kepada pemerintah dalam hal ini kepada Menteri P dan K agar pembinaan keolahragaan di lingkungan sekolah dan masyarakat itu disatukan supaya terdapat integrasi dan koordinasi yang tepat. Majelis Pendidikan Jasmani yang pada tahun 1958 mengajukan konsepsi kepada pemerintah untuk membentuk suatu Dewan Pendidikan Jasmani yang akan mengurus dan mengkoordinir semua kegiatan pendidikan jasmani dan olahraga di Indonesia. Kongres PGRI di Surabaya telah menyetujui ide dibentuknya Departemen Pendidikan Jasmani dan Olahraga yang mengurus tentang pendidikan jasmani di sekolah dengan olahraga masyarakat. Keputusan Presiden nomor 131 tahun 1962 dibentuk Departemen Olahraga yang diberi tugas pokok untuk mengatur, mengkoordinir, mengawasi, membimbing dan di mana perlu menyelenggarakan semua kegiatan dan usaha olahraga tersebut pendidikan jasmani di sekolah-sekolah rendah maupun perguruan-perguruan tinggi di seluruh tanah air. Pendidikan tenaga ahli olahraga seperti guru olahraga, pelatih olahraga dan tenaga ahli olahraga lainnya yang diperlukan oleh Departemen Olahraga. Pembangunan, penggunaan dan pemeliharaan lapangan-lapangan dan bangunan-bangunan olahraga di seluruh tanah air. Pembangunan industri nasional alat-alat olahraga dan atau mengimpor alat-alat olahraga serta pengendar dan penggunaan di dalam masyarakat. Pengirim olahragaan dan tim olahraga serta ahli-ahli olahraga Indonesia atau tim olahraga serta ahli olahraga dari luar negeri ke Indonesia, pendidikan atau riset di bidang olahraga dan penyelenggara usaha-usaha di bidang sport match, persiapan dan penyelenggara Asia Games ke-8 di Jakarta. Kegiatan usaha-usaha lain di bidang olahraga baik yang bersifat nasional maupun internasional. Dasar tujuan gerakan olahraga. Dasar dan tujuan gerakan olahraga di Indonesia untuk membangun olahraga sedemikian rupa sehingga menjadi alat perjuangan bangsa Indonesia guna mencapai tujuan revolusi yang mempunyai dua segi cita-cita, A. Nasional, B. Internasional. Cita-cita nasional yang meliputi bidang politis, sosial, ekonomi, kultural meletakkan kepada semua alat perjuangan satu kewajiban supaya mengabdikan segala kekuatan kepada penyempurnaan negara kesatuan dan pembentukannya masyarakat adil dan makmur. Olahraga dalam hal ini dapat menyumbangkan kekuatan untuk cita-cita internasional yang bertujuan untuk membangun dunia untuk meletakkan kewajiban kepada seluruh bangsa Indonesia supaya bergerak di tengah-tengah bangsa dengan menyebarkan pengertian tentang pandangan hidup Pancasila, manifestasi politik dan kepribadian Indonesia untuk meyakinkan semua bangsa bahwa Pancasila dapat menjadi landasan universal untuk membentuk persahabatan di antara semua bangsa dan perdamaian yang kekal abadi. Dalam hal ini, olahraga dapat memberikan sumbangan untuk A. menimbulkan simpati dunia terhadap Indonesia dengan prestasi-prestasi olahraga yang penting, B. membangkitkan rasa persahabatan dengan sikap dan budi yang mencerminkan kepribadian Indonesia yang penuh jiwa gotong royong dan semangat perdamaian. Usaha dan cara menggerakkan olahraga atas dasar tujuan yang baru telah digariskan secara pokok dalam Keputusan Presiden nomor 79 tahun 1961 yaitu pemustaan segala kegiatan atau usaha olahraga di seluruh Indonesia dan di segala lapangan keolahragaan dalam satu pimpinan sentral yaitu Dewan Asia Games Indonesia. Fungsi organisasi adalah sebagian badan-badan pelaksanaan teknis daripada Dewan Asian Games Indonesia. Segala kelengkapan untuk gerakan olahraga baik yang berupa tenaga maupun keuangan ataupun lapangan-lapangan olahraga, alat-alat olahraga dan kelengkapan material lainnya diselenggarakan oleh Dewan Asian Games Indonesia. Penyelenggaraan alat-alat olahraga baik yang impor dari luar negeri serta pengendara dan penggunanya diatur atau dijalankan menurut perencanaan dan di bawah pemimpinan pengawasan Dewan Asian Games Indonesia. Semua penghasilan dan sumber keuangan yang didapat dari kegiatan usaha olahraga direncanakan, diatur dan diselenggarakan oleh Dewan Asian Games Indonesia dan menurut ketentuan Dewan Asian Games Indonesia. Demikian bimbingan serta penggerakan pemimpin-pemimpin Indonesia dalam menggerakkan olahraga pada saat itu benar-benar menggelora, tetapi dipandang dari kacamata orang luar belum dapat diterima. Tujuan daripada olahraga dalam fase ini sesuai dengan dasarnya adalah untuk mengambil bagian dalam pembangunan dan moderasi bangsa dan negara dengan segala aspek-aspek memelihara persatuan dan untuk mencapai cita-cita membentuk manusia Pancasila sejati berdasarkan ketentuan seperti dihendaki oleh pembukaan dan isi Undang-Undang Dasar 1945 yaitu mempertinggi mental, moral, budi, pekerti dan memperkuat keyakinan beragama.
mempertinggi kecakapan dan keterampilan, membina atau memperkembang fisik yang kuat dan sehat. Ditetapkan kedudukan tugas pokok dan fungsi Menteri Negara Pemuda dan Olahraga yakini mempersiapkan perumusan kebijakan pemerintah mengenai segala sesuatu yang bersangkutan dengan masalah pembinaan dan pengembangan generasi muda dan olahraga. Merencanakan segala sesuatu secara teratur dan menyeluruh dalam rangka perumusan kebijakan tersebut poin di atas mengkoordinasi kegiatan di bidang generasi muda dan olahraga dan berbagai instansi pemerintah baik di pusat maupun di daerah gunanya tercapainya kerjasama yang serasi, teratur, bulat dan mantap dalam rangka pelaksanaan program pemerintah secara menyeluruh. Mengkoordinasi kegiatan pembinaan yang tata cara diatur lebih antara Menpora dengan menteri yang bersangkutan. Mengkoordinasikan kegiatan Komite Olahraga Nasional Indonesia dan yayasan atau lembaga-lembaga olahraga lainnya di pusat daerah, menyampaikan kepada Presiden laporan dan bahan keterangan serta saran-saran dan pertimbangan di bidang tanggung jawabnya. Masa gerak badan 1945 sampai 1950. Pemerintah Republik Indonesia menyadari pentingnya pendidikan untuk membangun bangsa dan negara terwakil di dalam gerak badan di sekolah. Pada waktu itu sekolah diberikan pemerintah atletik, senam, dan untuk sekolah menengah tinggi sekarang SMA. Ditambah latihan militer, masalah-masalah yang mendapat perhatian khusus antara lain dapat disebut gerak badan untuk anak perempuan dilaksanakan terpisah. Perlunya nasihat dokter bahan mengajar diambil dari permainan dan kesenian nasional, perlunya musik, kepentingan pencegahan ekses dalam perlombaan, serta perlunya pemerintah membiayai kegiatan, perlunya lapangan olahraga di setiap sekolah, perlunya menolong sekolah partikulir, dan perlunya mengadakan kursus kilat bagi guru-guru. Masa olahraga 1950 sampai 1961. Dengan selesainya perjuangan fisik, datanglah masa subur untuk melaksanakan gagasan-gagasan baru di sekolah di bawah panji-panji pendidikan jasmani. Masa olahraga 1961 sampai 1966, setelah tercium berita bahwa Jakarta akan menjadi tuan rumah SEA Games ke-8 secara sektoral, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Biro Olahraga ditingkatkan menjadi Jawatan Pendidikan Jasmani. Dalam masa 10 tahun ini pengolahan olahraga berbeda pada Departemen Pendidikan dan Kebudayaan mulai manggung jawaban Direktur Jenderal Olahraga, kemudian berlatih pada Direktur Jenderal Olahraga dan Pemuda. Ini berarti bahwa bukan hanya olahraga saja diatur Direktorat Olahraga Pendidikan, Direktorat Keolahragaan dan Direktorat Pendidikan dan Penataan berada di bawahnya. Masa pendidikan olahraga dan Penjaskes 1978 sekarang. Dalam perjalanan dari tahun 1978 sampai dengan tahun 1995, nama olahraga disebut mengalami berbagai perubahan. Walaupun demikian, pelaksanaan olahraga di sekolah tetap ditekankan pada aspek pendidikan, artinya kegiatan pendidikan yang dilaksanakan melalui media kegiatan jasmani yang disebut olahraga. Perubahan nama tersebut berturut-turut ada pendidikan olahraga, olahraga kesehatan, pendidikan olahraga dan kesehatan, dan terakhir sebagaimana tercantum dalam kurikulum pendidikan dasar 1993 dan kurikulum sekolah menengah untuk umum 1995 adalah olahraga dan kesehatan. Adanya perubahan-perubahan demikian dapat diartikan adanya dinamika dan tinggi dalam konsep penyajian olahraga di sekolah, akan tetapi dari sisi lain dapat diartikan sebagai kurang mantapnya konsep penyajian olahraga di sekolah. Maka saran pendidikan jasmani dari kesehatan di sekolah akan dapat dicapai dengan baik, dan sejarah kebugaran jasmani siswa dapat ditingkatkan. Sebagai contoh dapat dikemukakan bahwa SPI seri D yang dilakukan 6 kali berturut-turut tanpa henti hanya menemukan waktu 10,5 menit, dan ini sudah sangat mencukupi untuk meningkatkan kebugaran jasmani para pelaku apabila dilakukan dengan sungguh-sungguh dan dapat dilakukan 3 kali dalam seminggu. Ya, itulah dari saya. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.